adiknya ini ikut-ikutan dengan kakaknya ada. Salah satu dari ex-napiter kami ada yang adiknya ini ikut-ikutan. Kamu belum pernah masuk. Kamu belum pernah masuk, iya. Tapi kamu yang mencoba nasihati saya sudah pernah di dalam, saya sudah pernah memegang pangkat yang kalau dibilang paling tinggi nih untuk wilayah. Ya. Kalau saya bertanya, menyesal tidak mengenal ideologi yang salah. Di Kalimantan Selatan ini kurang lebih ada 11 kelompok jaringan radikal ini. Badan Intelijen Negara, kemudian dari sanalah kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Jumpa, saya Rini Dwi Mas Muda. Kita bersua di podcast perdana Coca-Cola. Coca-Cola apa ya? Nah, itu ada Kominda Kalsel, komunikasi langsung. Kita mau gali mengenai Kominda untuk edisi perdana ini karena memang ini juga mungkin belum familiar di masyarakat ya. Dan di samping-samping saya ini juga sudah ada narasumber yang akan berbincang di sini mengenai bagaimana sinergitas kita Kominda ini nantinya bersama dengan Densus 88 untuk bisa menangani paham radikalisme di wilayah Kalimantan Selatan. Saya ingin perkenalkan terlebih dahulu, di samping saya ada Pak Agus Prabowo. Siap. Ini Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik di Bakes-Bangpol, Provinsi Kalimantan Selatan. Pak Agus, kemudian juga ada Ibtu Arini, Ketua Tim Identifikasi dan Sosialisasi di Densus 88. Dan juga ada Ibda Halim, Ketua Tim Pencegahan dan Kerjasama di Densus 88 juga. Dan hari ini juga spesial kami mendatangkan langsung ex-napiter teroris. Nantinya juga akan bercerita kepada kita ya, bagaimana paham radikalisme ini juga ternyata memang terjadi di Kalimantan Selatan. Sebelumnya saya ingin ke Pak Agus terlebih dahulu. Ya. Pak Agus, Kominda, ini apa sih Pak? Ini mungkin masyarakat juga pengen tahu lebih jauh lagi. Ada Kominda, komunitas atau komite atau apa untuk intelijen di Kalimantan Selatan? Jadi silakan. Kominda itu merupakan satu, ya bisa dibilang kita komunitas. Itu isinya adalah para intelijen daerah yang berkumpul untuk memberikan informasi satu sama lain kepada kebetulan Kominda ini diketuai oleh dari BIN daerah, Badan Intelijen Negara. Kemudian dari sanalah kita bisa berkomunikasi satu sama lain sehingga bisa menghasilkan rekomendasi yang dibutuhkan baik untuk gubernur maupun untuk petinggi-petinggi lainnya. Demikian. Jadi Kominda ini juga merupakan mitra dari Pemprov atau seperti apa Pak? Kominda ini merupakan mitra dari Kesbangpol, dari Kesbangpol karena banyak kegiatan-kegiatan Kominda yang berkenaan dengan Kesbangpol. Kemudian khususnya di dalam rangka pengelolaan intelijen se-Kalimantan Selatan dari Kominda, Pak. Oke, artinya ini tidak hanya dari badan intelijen yang ada di dalam Kominda itu sendiri, Pak ya, tapi berbagai unsur. Berbagai unsur. Jadi dalam Kominda itu banyak sekali yang termasuk intelijen di dalamnya. Mereka ada dari Korem, dari Kodam, kemudian dari Polda, dari Kejaksaan Tinggi, dari intelijen, dari Bea dan Cukai, dari aparat-aparat keuangan yang memberikan informasi kepada kita, kemudian dari Pertamina juga, itu merupakan mitra kita juga, jadi memberikan informasi tentang bagaimana kelangkaan BBM kah, bagaimana distribusi BBM kah, dia melaporkan kepada kita rutin. Demikian. Hal itu ya yang ada di dalam Kominda ini sendiri. Betul. Kita berpindah dulu ke mungkin ke Ibda Halim terlebih dahulu ya. Ketua Tim Pencegahan dan Kerjasama Densus 88 nih Bang. Kita bicara soal sinergitas Kominda dengan Densus 88 sendiri untuk menangani
radikalisme yang terjadi di Kalimantan Selatan. Kalau saya bertanya, sebenarnya Kalsel ada ya paham ini terjadi di sini? Tadi ada sih ya, dengan adanya ex napiternya. Tapi lebih jauh, bagaimana sih Bang Halim kondisi Kalimantan Selatan sebenarnya untuk paham radikalisme ini terjadi? Ya, baik. Coba saya jawab. Sebelumnya, kehadiran Densus di Kalimantan Selatan ini merupakan salah satu tugas pokok dari kepolisian. Secara struktur, bahwa Densus ini berada di Mabes di Jakarta, namun karena dengan seiring situasi Kamtipmas dan tidak bisa menjangkau ke wilayah, sehingga Mabes membentuk salah satu satgas, yaitu Satgas Wilayah Densus 88 untuk tiap provinsi. Dengan hal itu, Densus hadir di Kalimantan Selatan secara umum dan secara khusus adalah memetakan, kemudian mengakomodir Kamtipmas di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak tadi, kok bisa Kalimantan Selatan itu ada jaringan terorisme? Nah, perlu saya sampaikan bahwa sejak kejadian penyerangan di Polsek Daha Selatan, artinya bahwa meskipun situasi Kamtipmas di Provinsi Kalimantan Selatan ini kondusif, tetapi bibit-bibit paham radikal, intoleran itu sebelumnya sudah ada. Jadi ada beberapa masyarakat, warga yang terpapar, yang secara khususnya mereka itu terpapar dimulai dari media sosial. Nah, ini perlu diantisipasi dan kita juga sampaikan kepada seluruh masyarakat apabila membuka suatu konten atau membuka aplikasi di media sosial, hendaknya harus menyikapi lebih bijak ketika dalam melihat-lihat konten di aplikasi tersebut. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena dari situlah paham itu menyebar dan mempengaruhi kepada masyarakat di seluruh Kalimantan Selatan. Nah, untuk Densus sendiri, kenapa ditugaskan di Kalimantan Selatan? Karena Densus ini diberikan kewenangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, untuk kenapa ada di Kalimantan, secara umum bahwa Kalimantan ini secara umum adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Indonesia, secara Kamtipmas dipandang aman, tetapi jaringan-jaringan itu mereka merekrut ke semua sendi-sendi kehidupan, baik itu di lapisan masyarakat, bahkan juga bisa menyusupi ke di kantor-kantor pemerintahan gitu. Ya, saya kira seperti itu. Jadi perlu diwaspadai ya sebenarnya paham-paham seperti ini bisa masuk gitu ya, Pak. Ya, dan bulan ini saya sedih. Kenapa sedih? Kenapa? Karena mungkin Ibu dan masyarakat khususnya Kalimantan Selatan, kita mendapatkan kabar bahwa ada penegakan hukum di wilayah Aceh, ternyata masih adanya ASN, pegawai negeri sipil terpapar, sehingga Densus melakukan penegakan hukum. Nah, ini suatu kabar yang kurang bagus untuk kita semuanya. Artinya rekrutmen oleh jaringan mereka ini tidak dipandang atau tidak kita remehkan. Mereka selalu tertuju kepada visi misi mereka. Nah, berkaitan dengan itu mungkin kita beralih ke Mbak Arini.
Ini hampir sama namanya nih. Tapi saya Arin aja deh gitu ya. Mbak Lebih Arin. enak, lebih akrab. Iya. Ini ketua tim identifikasi dan sosialisasi. Artinya mengidentifikasi juga nih bagaimana ini sebenarnya masuk paham radikalisme, terorisme atau seperti apa, dan akhirnya tadi seperti yang disampaikan Bang Halim, media sosial juga menjadi media untuk mempengaruhi seseorang. Betul. Nah, sejauh ini seperti apa ya, Mbak Arin untuk bisa menangkal juga, atau juga yang saat ini yang harus masyarakat lakukan itu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Rini. Bahwasanya di sini kami, khususnya saya sebagai Katim Idensos. Nah, Katim Idensos sendiri ini di sini tugasnya biasanya kami ini melekat langsung kepada napiter, napi teroris, kemudian keluarganya, dan juga ex-napiter seperti yang kami undang saat ini dan juga keluarganya. Jadi untuk kebanyakan dari napiter kami ini memang banyak yang terlibat dari sisi medsosnya. Nah, untuk medsos sendiri ini saat ini memang sangat masif sekali ya di YouTube, itu gampang sekali. Jangankan masyarakat, anak-anak kecil yang mungkin belum cukup umur itu bisa mengakses contoh kecil ke Google aja. Bisa mengakses bagaimana cara membuat bom, contohnya bom Molotov. Nah, itu sudah ada semuanya. Dan itu pastinya kalau misalnya memang yang membuka ini tidak mempunyai keahlian yang semestinya, nah itu bisa disalahgunakan oleh masyarakat. Dan tentunya kami di sini sebagai tim Idensos, kami juga mengidentifikasi terkait paham-paham mereka ini masuk ke dalam jaringan apa saja. Nah, kemudian juga kami juga melakukan pengawasan terhadap akun-akun ataupun media-media yang sering melakukan propaganda-propaganda terkait paham-paham radikalisme dan terorisme. Seperti itu, Mbak. Iya, ternyata juga menakutkan ya. Paham ini terjadi dan ini ada buktinya gitu ya. Bahwa memang kejadian nih di Kalimantan Selatan. Tapi saya masih penasaran nih Bang Halim. Di Kalimantan Selatan ini memang banyakkah atau ini salah satu sajakah atau seperti apa? Baik, kita coba jelaskan bahwa kita hadir di Kalimantan Selatan khususnya, kita juga sinergi dengan stakeholder yang ada, baik itu TNI, Polda, Pemprov, dan Binda. Kita selalu kerjasama dalam upaya menanganin paham radikal ini, terutama pemberantasan tindak pidana terorisme. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa potensi ancaman terbesar di Kalimantan Selatan ini yaitu di media sosial pada khususnya. Menurut indeks survei yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), itu Kalimantan Selatan itu menempati peringkat ke-20 dari 34 provinsi. Ke-20? Iya, artinya bahwa potensi ancaman di media sosial khususnya itu sangat tinggi sekali, terutama di kalangan generasi Gen Z, anak muda, karena mereka kan saat ini kan selalu mengakses di media sosial. Ya. Kemudian kelompok wanita ini paling rentan sekali. Juga? Ya, itu sangat rentan terpengaruh dari kelompok-kelompok tersebut. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di Kalimantan Selatan ini kurang lebih ada 11 kelompok jaringan radikal ini. Perlu saya sampaikan bahwa dari kelompok-kelompok ini mereka gencar untuk merekrut, mencari anggota-anggotanya untuk bisa meneruskan dari paham-paham ini. Kemudian tujuan daripada kelompok-kelompok ini itu adalah mereka ingin mengganti sistem pemerintahan kita, yaitu dari ideologi Pancasila akan diganti dengan kekilafahan. Nah, ini saya kira ini tidak relevan bagi
kita semuanya, masyarakat Indonesia, yang mana bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara besar. Di dalamnya ada bermacam-macam suku, agama, adat. Nah, ini tidak relevan lagi ketika kelompok ini akan mengganti sistem ideologi negara kita. Nah, untuk penegakan hukum di wilayah Kalimantan Selatan, Densus 88 sejak terjadinya penyerangan Polsek Daha Selatan, kita selalu aktif memprofiling, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di media sosial, termasuk patroli cyber. Nah, ini sangat penting sekali, dan itu pun juga sama-sama dari Kominda, dari Pemprov, semuanya bersatu dalam menangani pemberantasan tindak pidana terorisme. Ternyata luar biasa juga ya. Dan ini sedikit menakutkan ya berbicara soal ini. Ternyata ada 11 kelompok tadi. Iya. Ya, Bang Halim ya, di Kalimantan Selatan, dan itu tersebar. Ya, di itu seluruh Kalimantan tersebar Selatan. di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan, terutama mereka bermukim di kelompok-kelompok padat penduduk. Nah, perlu saya gambarkan bahwa di Kalimantan Selatan ini kan paling padat itu di Banjarmasin. Nah, ini ada beberapa kelompok yang bermukim di Banjarmasin, di Banjarbaru, kemudian ada di Tapin, ada di Kota Baru. Nah, ini sudah kita identifikasi. Jadi, apabila ada sesuatu hal, saya berharap masyarakat yang menonton di kanal YouTube ini, kami berharap menghimbau apabila ada menemukan hal-hal yang negatif, terutama ada kelompok-kelompok yang eksklusif, yang ingin mengganti sistem ideologi negara kita, atau menciptakan situasi yang tidak kondusif, dapat dilaporkan kepada kami. Iya, kita harus melapor ya. Nah, itu tadi juga masyarakat mungkin bingung juga nih melapornya bagaimana, teknisnya seperti apa. Nah, saya juga ingin menginformasikan bahwa kami saat ini berada di stand Bakes Bangpol ya Pak ya? Betul. Di Kalsel Expo 2025 yang merupakan rangkaian hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-75. Kami juga nanti akan berbincang dengan ex-napi teroris tadi yang sudah juga kita perkenalkan di awal. Tapi sebelumnya sebelum kita break, saya mau ke Mbak Arin lagi nih. Mbak Arin, kalau tadi disampaikan oleh Bang Halim bahwa sebenarnya di Kalsel ini banyak hal yang terjadi terkait dengan radikalisme ini yang ditangani sendiri, yang sudah kan pembinaan ada di Mbak Arin ya. Banyak juga yang dibina, dan ini salah satunya. Ya, kebetulan di Kalsel ini kami mempunyai 11 ex-napiter. Ex-napiter di sini ada sekitar Banjarbaru ada 3. Di Banjarbaru? Ya, Banjarbaru ada 3. Kemudian di Banjarmasin ada sekitar 6. Kemudian di Tala ada 1, di HSS ada 1, Tanah Bumbu ada 1. Kota-kota besar ini ternyata ya. Dan kami juga masih mempunyai 1 napiter. Nah, 1 napiter ini mungkin dirasa masih merah ya, karena memang ideologinya dia sangat tinggi sekali, tingkat radikalnya sangat tinggi sekali. Jadi walaupun dia sudah ikrar NKRI, namun keluarganya ini masih belum bisa bekerjasama dengan kami, khususnya dengan stakeholder yang lainnya di wilayah dia di Tanah Bumbu situ. Nah, untuk itu pastinya itu tantangan bagi kami, bagaimana, karena sudah hampir 5 tahun ini kami belum bisa menghandle dari keluarga yang memang masih dianggap merah ini, begitu Mbak. Ciri-cirinya seperti apa sih Mbak Arin kalau kita boleh tahu gitu, masyarakat ini biar bisa juga mengetahui bahwa ini. Baik, ini ciri-ciri yang kami dapatkan dari ini ya, dari
seorang yang memang dari pemahamannya seperti dari ex napiter, bahwasanya mereka menyebutkan ciri-ciri yang bisa kita identifikasi untuk tapi jangan dijadikan patokan karena memang tidak semua ciri-ciri seperti ini tuh adalah teroris seperti itu. Biasanya mereka kalau di lingkungan rumah biasanya mereka mengadakan pengajian yang khusus. Dalam artian dia mengadakan pengajian namun tetangga ataupun orang di sekitarnya ini tidak ada yang ikut. Nah, itu bisa diwaspadai. Nah, kemudian kalau masalah penampilan saya rasa semua orang ataupun semua teroris mempunyai sudah tidak asing lagi karena kalau dulu memang yang berpakaian celana cingkrang itu pasti yang berjenggot itu pasti yang dianggap teroris. Namun sekarang ini kan sudah banyak yang memakai pakaian seperti itu. Jadi untuk pakaian tidak bisa dijadikan patokan. Betul. Kemudian untuk ideologi, nah biasanya mereka ini sering mengkafirkan sesuatu gitu. Dalam lingkungan sehari-hari misalnya dalam kegiatan 17-an, nah mereka biasanya diperintahkan oleh pemerintah untuk mengibarkan bendera merah putih. Nah itu pasti ada pro dan kontra di antara kalau memang ada yang di situ Ada yang penolakan, radikal ya? siap. Biasanya ada yang penolakan, bahkan ada yang memasang kemudian dilepas lagi seperti itu, Mbak. Itu ciri-ciri yang mungkin bisa dilihat dari gitu aja ya, salah satu aja gitu. Tapi tidak menjudge bahwa kalau ada ciri itu adalah teroris. Tidak seperti itu ya. Nah, itu yang akan kita gali dengan Mas siapa? Mas Takhlis Fauzan. Aujan ya, yang nanti akan menceritakan kepada kita. Beliau ini adalah ex napi terorisme. Nanti akan cerita kepada kita gimana sih kok bisa gitu. Dan sekarang kalau ex artinya sudah enggak lagi dong ya. Dan sudah kembali ke jalan yang sesungguhnya gitu. Kita akan kembali sesaat lagi setelah yang satu ini. Jadi untuk Anda tetap di Coca-Cola. Ya, kita bersua lagi di Coca-Cola. Kominda Kalsel, komunikasi langsung. Wah, ini perdana, jadi agak-agak ini ya. Kominda Kalsel, komunikasi langsung. Coca-Cola, pakai K. Masih bersama saya Rini, dan kita masih bersama dengan Bang Halim, ada Mbak Erin juga, dan Pak Agus. Dan seperti yang tadi sudah juga saya janjikan, wah ini saya yang berjanji ini ya. Kita akan gali bagaimana sih seorang ex-napi teroris ini bisa balik lagi menjadi seseorang yang ya kita bilang benar gitu ya. Saya mau tanya langsung, ada Mas Takhlis Aujan. Yep. Mas Takhlis Aujan ini kita penasaran kenapa bisa terpapar oleh paham radikalisme ini, terorisme. Ceritain dong, Mas. Sebenarnya bermula dari ketika saya kelas 3 SMP ya. Kelas 3 SMP. Ya, kelas 3 SMP itu saya mulai sering mengikuti berita tentang konflik di Suriah pada waktu itu. Karena pada tahun 2013-2014 tuh masa-masa lagi ramenya politik kisruh di Suriah pada waktu itu ya. Dan saya mengikuti berita itu, di situ ada rasa sebagaimana pada saat ini ketika kita melihat kondisi Gaza, Palestina. Ada rasa pasti kita memiliki rasa bagaimana sih kita cara membantunya, bagaimana cara kita menolong gitu kan. Karena secara tidak langsung di situ saya merasakan wah ini saudara-saudara muslim saya gitu. Di situ peperangan antara Sunni dan Syiah pada waktu itu. Di situ saya merasakan bagaimana caranya saya membantu atau menolong saudara-saudara muslim saya ini. Nah, puncaknya ketika saya setelah lulus dari SMP, itu saya bersekolah di salah satu pondok pesantren di Solo. Dan di pondok pesantren itu saya bertemu dengan seorang kakak kelas yang kebetulan dia memiliki pemahaman yang sama dengan saya. Ya. Di situ memberikan masukan, memberikan saran. Ini caranya cuma dengan jihad.
Itu saya mulai mengenal apa itu jihad, bagaimana jihad, kemudian bagaimana cara saya untuk membantu saudara-saudara Muslim saya di Suriah itu dengan cara jihad, yaitu berangkat ke sana. Ya. Pada waktu itu ada penangkapan di Solo. Ini sebelum saya memiliki rasa benci dengan pemerintah, rasa ingin memerangi pemerintah, mengkafirkan pemerintah, itu belum ada di situ, belum masuk ke dalam fase itu. Dan ketika saya melihat ada kasus penangkapan di Solo pada waktu itu, yang mana tindak penangkapannya itu di dalam masjid. Dan anggota yang masuk untuk menangkap itu menggunakan sepatu pada waktu itu. Oke. Gak usah saya lah, teman-teman aja. Ketika melihat orang masuk ke dalam masjid pakai sepatu, pasti ada rasa, wih kenapa nih? Gitu. Marah gitu ya. Jadi saya ada rasa marah. Ini kenapa seperti ini? Dijelaskan sama kakak kelas tadi. Dan diberikan ayat-ayat, penggalan-penggalan ayat yang mana di situ menaikkan giroh saya, menaikkan semangat saya. Oh, ini kafir, orang-orang ini musuh Allah. Gitu. Ya, orang-orang yang menangkap terorisme ini, ya, sebagaimana yang saya pahami bahwa mereka ini saudara saya. Gitu. Ya. Dan yang menangkap otomatis menjadi musuh. Gitu. Kemudian di situ saya memiliki rasa benci kepada pemerintah, saya mengkafirkan pemerintah. Ada rasa ingin menegakkan tadi itu, menegakkan ideologi saya itu dengan cara kekerasan tadi, yaitu ideologi khilafah pada waktu itu. Dan puncaknya 2015 ada boomingnya atau deklarasi ISIS pada waktu itu, Islamic State of Iraq and Suriah pada waktu itu. Nah di situ saya berminat untuk bergabung ya, untuk berbaiat. Dan diambil baiat saya pada waktu itu di Bogor, di salah satu pondok pesantren. Setelah saya keluar atau kabur dari pondok yang saya dulu mengambil jenjang pendidikan aliyah pada waktu itu. Kenapa saya keluar? Karena di situ pondoknya ada upacara bendera. Ya, ada upacara bendera merah putih dan juga ada pembelajaran PPKN. Di dalam ideologi kami, orang-orang yang melakukan upacara bendera itu kafir semua. Mau dia itu hanya tukang pentol di situ yang lagi jaga pentol, ataupun orang-orang yang cuma lewat di situ tanpa mengkafirkan itu, tanpa ada tindakan, semua kafir. Dan kalau sudah kafir otomatis halal darahnya. Seperti itu. Pemikiran saat itu. Pemikiran saat itu. Oke. Dan di situ ketika saya di Bogor, saya diambil baiat saya kepada pada waktu itu pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi. Itu banyak orangnya di situ. Waktu itu cuma kami berdua karena yang baru saya dengan teman saya pada waktu itu yang diambil baiatnya, karena yang belum mengambil baiat cuma kami berdua. Di situ kebetulan saya dekat dengan salah satu orang yang ada namanya lah di dalam kelompok JAD atau jaringan Ansarud Daulah pada waktu itu, yang mana beliau itu ditugaskan untuk menerjemahkan semua video-video propaganda dan juga majalah-majalah dari ISIS, majalah Dabik, namanya majalah Dabik. Dan beliau juga diamanahkan untuk memegang salah satu media sosial atau blog yang bernama Mila Ibrahim. Namanya Mila Ibrahim. Pada tahun 2016 beliau berangkat ke Suriah, dan di situ saya ditunjuk sebagai orang yang untuk tangan kanan beliau lah, mengurus segala administrasi beliau di Bogor pada waktu itu. Konflik terjadi pada tahun 2018 ya, ketika Sarinah, ketika bom Sarinah. Itu posisi di mana tuh? Posisi saya di Bogor. Dan salah satu dari pelaku bom Sarinah itu adalah teman dekat saya. Karena ada salah satu pelaku itu teman dekat saya akhirnya mengeluarkan diri dari pondok itu dan kembali ke Kalimantan Selatan. Dan di Kalimantan Selatan lah saya mendapatkan perintah atau tugas dari ISIS langsung, dari kantornya itu namanya maktab, orang-orang yang menerima muhajir-muhajir atau orang-orang yang akan berangkat ke Suriah. Di situ saya mendapatkan tugas untuk menjadi panitia pemberangkatan ke Suriah. Di Kalsel. Ya, di Kalimantan Selatan. Ya, sebenarnya untuk seluruh Indonesia, tapi karena saya domisili di Kalimantan Selatan, saya difokuskan untuk merekrut juga di Kalimantan Selatan orang-orang yang ingin bergabung dan ingin berangkat ke Suriah. Saya pernah juga ditugaskan untuk ke Thailand untuk mengambil dana ya, dalam bentuk dolar pada waktu itu, dan juga menyiapkan tempat atau barak untuk orang-orang yang akan berangkat. Ya,
Waktu itu yang ketika saya urus itu ada 1 keluarga dan juga 4 bujang yang untuk berangkat ke Suriah melalui Turki. Memang pada waktu itu ada rasa ingin juga berangkat, tapi bertabrakan juga dengan istri saya waktu itu lagi hamil ya. Jadi ada di situ pilihan berat. Saya harus Dilema berangkat ini ya, dilema. Saya dilema karena ini istri saya lagi hamil. Ya. Kalau saya tinggalkan bagaimana dia gitu kan. Akhirnya saya bilang kepada teman saya pada waktu yang lagi di Thailand, saya bilang, kalau kamu berangkat saja, biar saya balik ke Indonesia membawa dana ini. Sampai di Indonesia, dana ini saya bagikan kepada orang-orang yang memang namanya sudah diberikan. Pada tahun 2020 ini kita langsung aja ya, tahun 2020 orang-orang yang sudah saya rekrut itu salah satunya melakukan aksi di kampungnya sendiri di Daha Selatan, di Polsek Daha Selatan kalau gitu, di Nagara. Ya. Disitulah akhir dari perjalanan saya menjadi rekrutmen ataupun bisa disebut amir atau pimpinan di Kalimantan Selatan. Memang ada rasa kaget juga ya, ketika ada kejadian itu ada rasa kaget dan juga ingin kabur, ya, ingin melarikan diri. Sempat memang saya ada inisiatif untuk melarikan diri ke Balikpapan, tapi kebetulan orang tua saya ketika didatangi sama rekan-rekan dari Densus 88 dan akhirnya beliau memutuskan untuk saya kembali ke Banjarbaru pada waktu itu. Kenapa berpikiran untuk kabur? Karena Takut ditangkap. ya, karena ada rasa seperti itu. Gini, manusiawi dong, gitu kan, manusiawi. Ada rasa seperti itu. Padahal Kalau- tadi nentang banget nih ya. Kalau saya gini, saya bersyukurnya waktu itu saya memiliki anak dan istri. Oke. Kalau saya masih bujang, mungkin saya bakal kekeh dengan Iya, yang ideologi, ideologi paham saya yang itu, ya. dianut karena tadi. begini, secara tidak langsung namanya seorang ayah, gitu kan? Iya. Namanya seorang ayah kepada anak-anak, kepada seorang ayah dan juga seorang suami kepada anak-anak dan juga istri pasti ada merasa dilema. Ya, kalau saya berlanjut dengan ideologi yang saya punya, Ya. anak-anak dan juga istri saya, ya pasti akan merasakan dampaknya, merasakan dampaknya. Ketika itu ya manusiawi ketika saya ingin kabur, melarikan diri, ya melarikan diri. Karena saya sudah mikir kalau mereka saja ditangkap, bagaimana saya gitu kan, sebagai amir pada waktu itu, sebagai orang-orang yang merekrut mereka, teman-teman saya yang sudah ditangkap pada waktu itu. Akhirnya saya kembali ke Banjarbaru dan penangkapan saya dilakukan di dekat Polres pada waktu itu. Ya. Ada inisiatif saya untuk melaporkan diri atau menyerahkan diri sebenarnya. Menyerahkan diri. Ya. Tapi telat, keburu sudah ditangkap sama rekan-rekan dari Densus 88 dan juga gabungan dari Polda Kalsel. Baik, ketika itu saya ditahan selama 1 minggu ya di Polda Kalsel dan alhamdulillah ya, ada mungkin tetap ketika awal ditangkap memang ada rasa untuk mempertahankan ideologi itu masih ada. Ya. Ya, untuk Masih mempertahankan, kekeh nih ya. masih kekeh. Ya, namanya orang, saya dari tahun 2014 mengenal ideologi ini sampai 2020 itu waktu yang lumayan lama. Ya, waktu yang lumayan lama sampai saya ditunjuk menjadi amir itu bukan hal yang tiba-tiba kamu ditunjuk, bukan. Otomatis sudah dipercaya dan juga otomatis sudah mereka itu yang menunjuk saya sudah memiliki pertimbangan ya untuk menunjuk saya sebagai salah satu dari panitia dan juga pimpinan pada waktu itu untuk merekrut anggota-anggota di Kalimantan Selatan. Dengan mungkin termasuk ego ya. Ketika sebelum saya ditangkap saya sudah dinasihati sama orang tua ya, untuk meninggalkan ideologi itu. Tapi saya kekeh berdiri dengan apa yang saya pahami. Ya. Sampai-sampai dengan pemahaman saya itu mengkafirkan bahkan menghalalkan darah. Ya. Ada sebuah ayat di Al-Qur'an di surah Al-Mumtahanah itu disebutkan orang tuamu, saudaramu itu menjadi musuh bagimu, ya, menjadi musuh bagimu ketika mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Secara rinci kita sebutkan orang-orang yang beriman kepada Allah itu tidak akan mengikuti aturan selain aturan Allah, ya, mengikuti aturan selain aturan Allah. Tapi ketika ada orang mau dia orang tua, saudara sekalipun, ketika dia masuk ya ke dalam untuk sepakat dengan ideologi Pancasila dan juga demokrasi, sudah otomatis kami kafirkan. Bahkan saya dulu punya niat untuk menjadikan orang tua saya sebagai target amalia. Ya. Saya menjadikan target amalia ya dengan cara apa aja, ditusuk, digorok dan sebagainya. Ya.
Itu saking mendarah dagingnya pemahaman saya pada waktu itu. Dan ketika saya ditangkap, orang-orang yang dulu bersama dengan saya, yang dulu satu barisan dengan saya, itu lepas tangan dari saya. Itu mulai saya, wah ternyata ya, orang-orang yang dulu satu pemahaman dengan saya, yang dulu mengatakan kamu saudaraku, ketika saya dalam keadaan seperti itu, mereka semua angkat tangan. Nggak peduli mereka ya? Nggak peduli. Bahkan orang-orang yang dulu saya kafirkan, orang-orang yang dulu saya musuhi, ingin saya jadikan target amalia, ya, seperti orang tua saya, rekan-rekan dari Densus 88, dari Polda Kalsel juga, mereka yang malah memperhatikan keluarga saya. Gitu. Mereka yang sering menyambangi keluarga saya, datang melihat kondisi keluarga saya. Ya. Ada suatu ketika saya di dalam Polda, di dalam lapas, saya menghubungi teman saya, itu malah seakan-akan tidak mengenal saya. Ya, tidak seakan-akan tidak mengenal saya. Dan belakangan saya mengetahui bahwa dia sudah mengkafirkan saya karena saya kembali ikrar kepada NKRI. Otomatis ketika mereka sudah mengkafirkan, mengkafirkan saya, otomatis keluarga saya pun dikafirkan. Ya. Bahkan ketika sudah di luar pun ada komunikasi dengan mereka. Saya katakan kepada mereka, kalaupun kalian ingin mengkafirkan saya, ingin menjadikan saya target amalia, kita duel 1 lawan 1. Gitu. Jadi kita gentle aja. Jangan kalian bersembunyi. Karena secara tidak langsung, sebagaimana yang Abi saya bilang, bahwa orang-orang yang memiliki pemahaman itu nggak gentle sebenarnya. Kenapa nggak gentle? Mereka nggak mau belak-belakan. Nggak mau belak-belakan. Kenapa? Mereka masih takut. Takut ditangkap, ya, takut dipenjara, takut dibunuh. Karena itu mereka masih takut. Bullshit ketika mereka bilang ingin menegakkan saya, itu bohong semua. Ya, itu bohong semua. Karena apa? Yang mereka inginkan tuh hanya ya untuk perkumpulan mereka, kemudian ya nafsu mereka itu sendiri, ya psikopat mereka itu juga psikopat ingin membunuh dan sebagainya. Itu saja yang mereka ingin agung-agungkan sebenarnya. Ya ingin mereka gencar-gencarkan. Alhamdulillah ketika saya di dalam penjara pun teman-teman dari Densus 88 sering datang untuk membesuk saya, ya melihat kondisi saya, memberikan saya jatah telepon, menghubungi keluarga, ya menghubungi orang tua saya. Bahkan ketika di penjara pun saya masih ada rasa mempertahankan ideologi itu masih ada. Masih ada. Itu gini, karena tidak adanya orang-orang yang cocok komunikasi dengan saya. Ya. Bahkan rekan-rekan dari Densus 88 ketika mendatangkan ada dosen, kemudian dari orang Kemenak, ya ustadz datang kepada saya, itu mental. Karena apa? Ketika menyampaikan gini, orang yang belum pernah masuk ke dalam jaringan, orang yang belum pernah masuk cemplung ke dalam kelompok itu, kemudian ingin menasihati saya, itu ada rasa, wah apaan sih gitu kan? Kamu belum pernah masuk. Kamu belum pernah masuk, iya. Tapi kamu yang mencoba nasihati saya sudah pernah di dalam, saya sudah pernah memegang pangkat yang kalau dibilang paling tinggi nih untuk wilayah. Gitu. Untuk wilayah gitu, kan saya sudah ibaratnya untuk merekrut mereka itu saya sudah bisa gitu. Tapi kamu datang dengan latar belakang yang tidak ada, belum pernah dalam jaringan, ingin menasihati saya, nolak. Tapi ketika ada teman-teman, contoh ketika saya di Polda saya bertemu dengan Ali Imron, ya Ustadz Ali Imron, saya katakan Ustadz karena memang dari beliau mungkin ada pencerahan-pencerahan yang datang kepada saya, itu saya langsung terima. Karena apa? Senior gitu loh. Beliau pernah masuk ke dalam jaringan itu, bahkan ya lebih duluan daripada saya. Ketika memberikan nasihat itu lebih masuk buat saya. Ya, karena orang itu lebih lama sudah pernah masuk ke dalam jaringan itu. Dan alhamdulillah dan di penjara pun bertemu dengan teman-teman yang dari berbagai kalangan, ya dari kalangan non-Islam sendiri. Ya, di dalam itu saya berbaur dengan mereka, bertukar pendapat dengan mereka. Ya. Alhamdulillah bahkan yang mendukung saya untuk melakukan ikrar itu dari ada saudara saya sebut saudara karena kedekatan kami ya di dalam lapas pada waktu itu dari NTT, orang Kupang, orang Nasrani pada waktu itu, ya yang mendukung saya untuk bagaimana meninggalkan ideologi itu, ya mengingatkan saya untuk ibadah, untuk sholat, ya ketika saya mungkin tertidur dan sebagainya. Itu menjadi sebuah anugerah buat saya ketika saya di penjara memiliki saudara-saudara seperti itu yang mendukung saya untuk ikrar, bahkan menyiapkan peci saya pada waktu itu ketika ikrar itu dia ya, untuk melakukan ikrar. Orang yang beda agama dengan saya tapi selalu memperhatikan saya, ya baik dengan saya, berbeda dengan orang-orang yang satu pemahaman dengan saya, ya malah mereka ingin memusuhi saya, ya memusuhi saya. Sebenarnya ketika di lapas banyak ketika saya mengambil ikrar banyak pertentangan dari teman-teman yang
napiter pada waktu itu yang memiliki pemahaman yang sama dengan saya. Berapa lama di dalam penjara? Saya di penjara itu dengan putusan 6 tahun, alhamdulillah menjalani 4 tahun setengah. Ya, karena telat mengambil PB waktu itu ya. Karena tadi itu ada rasa tetap mempertahankan ideologi itu. Ya. Alhamdulillah ada banyak dukungan-dukungan dari keluarga juga, dari istri, dari orang tua, bahkan dari rekan-rekan Densus 88 dan juga Polda pada waktu itu. Ya, itu yang membuat saya, salah satunya ya, yang membuat saya untuk optimis kembali kepada NKRI. Ya. Dan masih tetap hidup sampai Ya, sekarang. alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah. Kembali tetap hidup sampai sekarang. Saya tidak bayangkan ketika mereka, sebagaimana dalil yang sering digaung-gaungkan oleh mereka, bahwa sebagaimana di surah Al-Kahfi, di situ Allah ada menyebutkan, menceritakan tentang kisah Nabi Musa, yang mana Nabi Khidir pernah membunuh seorang anak kecil, yang mana hikmahnya ternyata suatu hari nanti anak ini ketika besar dia akan membunuh orang tuanya, ya, karena orang tuanya beriman kepada Allah. Dan mereka menggunakan ayat itu untuk apa tadi? Untuk membunuh, ya, rekan-rekan dari kepolisian, melakukan amaliyah. Dengan apa? Kalau kita bunuh mereka, gitu kan, Allah akan gantikan keluarga mereka, kepala rumah tangga atau suami untuk istrinya atau anak-anaknya itu suami atau ayah yang lebih baik ke depannya. Kalau ayat itu dibalik gitu kan, buat kami yang dari kelompok jaringan terorisme, dengan ayat dikembalikan dengan ayat itu, otomatis ya sebagaimana untung rekan-rekan dari Densus 88 nggak tangkap langsung dor gitu kan. Andai kan gitu kan dengan dalil ayat itu sama gitu kan. Ya, bunuh dia, ya Allah gantikan keluarganya dengan suami atau ayah yang lebih baik. Karena ya ini suaminya punya pahaman radikal, punya paham seperti itu gitu kan. Kalau mau dibalikan ayat-ayat seperti itu mau dibalikan untuk kepada mereka juga. Baik, alhamdulillah ya, ketika saya sudah kembali kepada NKRI, ketika itu bebas dari penjara, saya ditanya sama Satgas Wil di Semarang pada waktu itu, karena saya ditahan di Semarang. Saya ditanya, menyesal nggak sih di penjara? Saya bilang tidak. Tidak ada kata penyesalan dalam diri saya karena di penjara itu nggak ada. Karena saya yakin ini cara Allah untuk mengubah saya. Kalau bukan dengan cara ini, saya tidak akan pernah berubah. Banyak mungkin Allah kirimkan orang-orang yang datang kepada saya untuk menasihati saya, salah satunya dari orang tua saya, keluarga saya, untuk menasihati saya tentang ideologi saya, mental buat saya. Tapi mungkin karena Allah sudah gemes gitu kan, ini orang udah dia tangkan yang baik-baik, nggak mau berubah juga, ini penjara aja dulu lah gitu. Ya, dengan cara itu alhamdulillah ya terbukalah pemikiran saya yang sempit, ya, bisa menerima berbagai macam perbedaan, ya, bisa menerima semua nasihat dan juga masukan-masukan, yang mana masukan-masukan itu saya yakini baik buat saya gitu. Baik buat saya. Alhamdulillah ya, semoga dengan kembalinya saya kepada pangkuan NKRI ini bisa bermanfaat buat masyarakat dan juga negara pada umumnya. Gitu. Harus ya. Harus. Ya, makanya saya sampaikan ke teman-teman di 88, ketika ada giat apa aja, selama itu bermanfaat ya buat masyarakat, ya, terutama masyarakat Banua yang mana saya melakukan aksi itu, melakukan kejadian itu di Banua, Kalimantan Selatan, ya saya harus bertanggung jawab juga di Banua ini gitu. Iya, kalau temannya tadi bertanya menyesal nggak di penjara, jawabannya tidak. Ya. Kalau saya bertanya menyesal tidak mengenal ideologi yang salah. Kalau dikatakan menyesal tidak mengenal ideologi yang salah, ya otomatis menyesal dong. Tapi kalau saya tidak mengenal ideologi itu, saya tidak akan bisa merasakan nikmatnya hidup di Indonesia. Saya tidak akan bisa merasakan nikmatnya hidup di Indonesia. Itu aja. Karena apa? Ini sudah jalan takdir gitu. Kita tidak bisa mengatakan, wah harusnya dulu kamu jangan mengenal itu, nggak bisa. Ya. Saya dulu ya mengenal negara ini mungkin dari SMP itu, bahkan saya ketika kelas 3 SMP saya mengikuti kelompok Paskibraka pada waktu di Kalimantan Selatan di Tanjung Tabalong. Ya, saya bersekolah di SMP Tanjung Tabalong pada waktu itu dan memenangkan juara-juara lomba pramuka. Itu bagaimana Indonesia yang saya pada waktu itu ya. Iya. Tapi dengan masuknya ideologi itu bisa merubah semua, ya, bisa merubah semua. Dan berawal dari pemberitaan-pemberitaan itu tadi ya. Ya, berawal dari pemberitaan itu. Makanya ketika ada anak-anak muda yang mungkin terlalu bukan kita menyalahkan orang untuk peduli dengan Palestina, bukan. Ya,
Tapi jangan sampai dengan kepedulian kita itu disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam itu. Betul. Salah satunya untuk merubah cara pandang kita. Oh, bantunya harus dengan jihad, ini harus ke sana tuh. Salah satunya seperti itu, kurang lebih. Keluarga sekarang bagaimana? Keluarga sekarang alhamdulillah semuanya di Kalimantan Selatan dan alhamdulillah baik-baik semua, mendukung perubahan-perubahan saya. Selalu mensupport gitu. Selalu disupport. Dan dari pembinaan dari Densus 88 juga masih jalan alhamdulillah sampai masih sekarang berjalan ya? sampai sekarang. Aha. Harapannya untuk generasi kan di umuran berapa tadi ya? Di umuran 18 tahun. 18 tahun dan ini mulai terpapar dan terpengaruh. Ini kalau kita di sekarang nih generasi Z nih sekarang. Itu seperti apa sih? Mungkin ada pesan sendiri untuk generasi Z? Generasi Z, bukan hanya generasi Z ya sebenarnya yang harus dipesani ya. Mungkin di sekitaran lah untuk masyarakat Kalimantan Selatan, hal apa yang mungkin menjadi poin penting yang harus sebenarnya dihindari dari paham ini? Oke. Sebenarnya yang paling penting dihindari itu adalah saling mengkafirkannya itu ya. Karena kalau kita sudah masuk di saling mengkafirkan, otomatis berujung kepada permusuhan. Itu sudah pasti. Dan ini kembali sebenarnya ke pemerintah dulu. Jadi jangan ke anak muda. Kepada pemerintahnya itu gini, karena timbul rasa itu ketika ada merasa, wah ini pemerintah itu nggak adil gitu loh. Ada rasa seperti itu akhirnya berujung kepada masuk ideologi seperti itu akhirnya sensitif. Ketika masuk ideologi menjadi sensitif. Wah ini. Contoh ya, ketika kasus di Jakarta dulu tuh ada kasus ketika Pilpres pada waktu itu, sampai demonstrasi besar-besaran. Itu kan ada beberapa dari kawan-kawan kami menunggangi kasus itu. Ya, menunggangi kasus itu. Karena apa? Sebenarnya orang-orang yang memiliki pemahaman radikal itu, mereka ingin negara ini chaos. Gitu. Mereka senang dengan chaos. Permusuhan itu mereka senang. Karena apa? Dengan adanya itu, mereka bisa masuk. Dengan mudahnya mereka masuk. Dan juga mungkin pesan buat anak-anak muda, ketika kita melihat mungkin di media sosial hal-hal ya atau konten-konten yang sudah berbau permusuhan, ini ke permusuhan dulu nih, ya itu otomatis kita menjauhi konten-konten seperti itu, ya karena bibit dari munculnya pemahaman itu sendiri, masuknya pemahaman itu dari permusuhan dulu, ya ketika mungkin teman-teman ketika melihat ada di media sosial itu ajakan untuk memusuhi apa aja, baik itu pemerintah, orang lain, ya, suku lain atau agama lain, itu sebaiknya dihindari, ya dihindari. Entah itu ada perdebatan di dalamnya, lebih baik dihindari. Karena ketika sudah masuk ke dalam perdebatan, otomatis masuk ke dalam permusuhan juga, gitu. Dan juga alangkah lebih baiknya teman-teman juga melaporkan, baik itu melaporkan kepada orang-orang terdekat dulu. Dipertanyakan ketika mungkin ada konten-konten yang butuh sharing gitu kan, baik itu kepada orang tua, kepada guru maupun kepada orang-orang yang kita percaya ilmunya lebih daripada kita begitu. Sebagaimana saya tadi ketika saya memiliki keinginan tadi untuk membantu, saya salah sharing gitu loh. Salah sharing ya gitu. Karena salah sharing itu akhirnya berujung kepada pemahaman-pemahaman yang membelokkan saya sampai memusuhi pemerintah. Seperti itu. Oke. Tapi akhirnya sudah mengikrarkan diri lagi, ya bagian dari NKRI, begitu. Oke, baik. Ini di penghujung acara kita, penghujung podcast kita, Bang Halim dan juga Mbak Arin, Pak Agus, kita juga tadi sudah dengar cerita. Mungkin dari teman-teman Densus 88 ini udah sering kali mendengar hal-hal yang seperti ini ya. Mbak Arin nih sebagai pembinaan dari napi-napi seperti ini ya, ex-napi ya. Ini juga biasanya berimbas dengan keluarga, mereka terdorong juga untuk ikut menjadi anggota itu atau seperti apa ini Mbak Arin biasanya? Sejauh ini yang di Kalimantan Selatan ini mungkin kalau keluarga mereka cenderung tidak tahu. Tidak tahu malahan ya? Cenderung tidak tahu. Cuman ada beberapa yang adiknya ini ikut-ikutan dengan kakaknya ada. Salah satu dari ex-napiter kami ada yang adiknya ini ikut-ikutan. Tapi dengan adanya pembinaan dari kami, alhamdulillah adiknya ini sudah kembali lagi ke NKRI seperti itu, Pak.
Teruntuk masyarakat Kalimantan Selatan khususnya, kami menghimbau dari Densus 88 agar selalu deteksi dini terkait dengan paham-paham ataupun aliran-aliran yang dirasa meresahkan. Dan apabila memang di lingkungannya itu ada aliran-aliran ataupun paham-paham yang meresahkan, bisa menghubungi kepada call center kami. Yang call center kami ada di sini, Mbak, call centernya. Call centernya di sini bisa menghubungi kami 24 jam. Bisa kami sebutkan nomornya? Iya. Nanti juga kita akan tulis ya di bawah sini gitu ya. Nomornya 0811 5191 965, dan di sini kami terbuka untuk siapapun bagi masyarakat khususnya Kalimantan Selatan apabila ingin melaporkan, dan insya Allah untuk kerahasiaan identitas pelapor akan kami jaga, dan yang melaporkan ini tidak perlu khawatir identitasnya akan terbongkar. Dan untuk generasi Gen Z ataupun generasi-generasi yang lainnya, kami himbau untuk selalu bijak dalam yang namanya bersosial media, karena apabila kita salah klik, salah pencet ataupun salah share, nah itu bisa masuk ke dalam undang-undang ITE ataupun terkait dengan medsos yang lainnya. Mungkin dari Pak Alim ada tambahan. Ya, Bang Alim. Ya, kami dari bidang pencegahan terutama bahwa kami selalu mendorong bekerja sama dengan stakeholder yang ada, baik itu khususnya Kesbangpol, Kominda, dan Forkopinda. Kita sama-sama memberantas kelompok-kelompok ini dengan wujud nyata, kontribusi nyata, yaitu kita selalu edukasi ke seluruh masyarakat, terutama di generasi-generasi muda, baik itu tingkat universitas, SMA, SMP, dan lain sebagainya. Dan terakhir, bahwa negara ini adalah negara besar yang tentunya negara ini ada ribuan pulau, ribuan suku, adat, dan bermacam agama. Marilah kita sama-sama menjaga. Kemudian bahwa perlunya kita menjaga 4 konsensus dasar negara kita, yaitu Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya yang paling penting adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tanpa sila ketiga ini kita juga tidak bisa bagaimana menjaga negara ini dengan baik dan benar. Saya kira itu. Pak Agus dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan nih, Bakes Bangpol. Kami di sini untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu tidak hanya pemerintah provinsi, akan tetapi Kesbangpol kami ada di seluruh kabupaten se-Kalimantan Selatan, sehingga apabila masyarakat kita menemukan hal-hal yang di luar Nurul, misalnya ada kelompok pelajar yang tidak menyukai upacara kan, tidak hormat bendera kan, atau tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu patut dicurigai saja, tapi bukan menjas orang itu salah, tapi nanti kita bina pelan-pelan. Jadi diharapkan laporan mereka bisa disampaikan ke Kesbangpol juga, karena kami semua terkoneksi aja semua. Jadi apabila ada sesuatu yang hal-hal yang di luar biasanya gitu ya. Iya. Kemana Pak melapornya Pak? Ke Kesbangpol bisa. Ke Kesbangpol. Jadi datang Kesbangpol langsung. kabupaten dari kota tuh nanti ada laporan ke tempat kami. Iya. Jadi sampai aja ke provinsi. Itu. Iya. Pesan khusus mungkin dari Mas Taklis. Pesan khusus. Pesan khususnya apa nih? Biar tidak terjadi hal-hal seperti ini, seperti yang dialami oleh. Oke, pesan khususnya mungkin buat teman-teman dan juga orang tua baik dan juga guru ya. Karena begini, anak muda itu juga ingin didengar. Ya.
pendapat baik itu pendapat mereka, ya. Karena kebanyakan orang tua itu ketika ada anak muda yang menyampaikan pendapat itu acuh tak acuh. Iya. Apa sih kamu anak muda doang gitu kan? Kamu belum merasakan asam asinnya Asam kehidupan. garamnya. Ya betul. Yang saya harapkan bagaimana kerjasama antara guru dan juga orang tua untuk dalam pembinaan baik itu di rumah maupun di sekolah, karena bagaimanapun juga generasi itu ada di tangan mereka gitu. Baik itu di orang tua maupun di guru. Ketika kita tidak mau mendengarkan keluh kesah mereka, akhirnya apa? Mereka mencari kuping yang mau mendengarkan mereka. Ketika yang mereka yang kuping yang mendengarkan mereka itu salah, orang-orang yang memberikan masukan yang salah, akhirnya mereka berujung kepada hal-hal yang buruk juga begitu. Mungkin itu aja dari saya buat teman-teman dan juga orang tua maupun guru. Karena ini pengalaman hidup ya, yang harus memang menjadi pelajaran ya. Berteman dan bertemu, sharing dengan orang yang salah, berujung kesalahan gitu. Baik, terima kasih banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, enggak ya, ibunya satu aja ya. Iya, Mbak aja. Ada Pak Agus Prabowo, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakes Bangpol Provinsi Kalimantan Selatan. Mbak Ibtu Arini, Ketua Tim Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88. Dan juga ada Bang Ibda Halim, Ketua Tim Pencegahan dan Kerjasama juga di Densus 88. Terima kasih juga sekali lagi ex-napi teroris Mas Taklis Auzan ya. Kita nanti 17 Agustus ikut apel ya. Ya. Pasti dong, dapat undangan kok. Oh, dapat undangan. Diundang spesial. Khusus gitu ya. Oke, baik. Kita harus pamit dan kita juga nanti akan bersua di edisi selanjutnya di Coca-Cola, Pominda, Kalsel, Komunikasi Langsung. Saya Rini Dwi Mas Muda. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih.